Pengenalan kelas dan objek dalam pemrograman berorientasi objek, OOP, dengan Python. Pengenalan OOP. Selamat datang di tutorial pemrograman berorientasi objek. Dalam video ini, kita akan membahas dua konsep dasar yang sangat penting, kelas dan objek dalam OOP menggunakan Python. Konsep-konsep ini adalah fondasi dari OOP dan sangat penting untuk memulai perjalanan Anda dalam pemrograman berorientasi objek. Apa itu kelas dan objek? Dalam pemrograman berorientasi objek, kelas adalah blueprint atau cetak biru untuk membuat objek. Kelas mendefinisikan atribut dan metode yang dimiliki oleh objek. Objek adalah instansi atau salinan dari kelas tersebut yang memiliki data dan perilaku tertentu. Bayangkan sebuah rumah sebagai kelas. Rumah tersebut memiliki blueprint, seperti jumlah kamar, ukuran ruang tamu, dan lain-lain. Setiap kali Anda membangun rumah baru, itu adalah objek, salinan dari blueprint rumah tersebut. Struktur dasar kelas dalam Python. Di Python, kelas didefinisikan dengan kata kunci class. Di dalam kelas, kita bisa mendefinisikan atribut dan metode yang akan dimiliki oleh objek kelas tersebut. Pada contoh di atas, kita mendefinisikan kelas person. Kelas ini memiliki dua atribut, name dan ag, serta sebuah metode greet yang digunakan untuk menyapa. Membuat objek dari kelas. Sekarang, mari kita buat objek dari kelas person. Setiap objek dapat memiliki nilai berbeda untuk atributnya, meskipun mereka semua berbagi struktur yang sama. Di sini kita membuat dua objek person 1 dan person 2 dari kelas person. Meskipun keduanya berasal dari kelas yang sama, mereka memiliki nilai yang berbeda untuk atribut name dan ag, sehingga ketika kita memanggil metode greet, masing-masing memberikan output yang berbeda. Penjelasan tentang konstruktor, init. Pada setiap kelas, kita dapat mendefinisikan metode khusus yang disebut konstruktor. Di Python, konstruktor didefinisikan menggunakan metode init. Metode ini dipanggil setiap kali kita membuat objek baru dari kelas, dan digunakan untuk menginisialisasi atribut objek. Di contoh ini, kita memiliki kelas car dengan konstruktor init, yang menginisialisasi atribut make, model, dan year saat objek dibuat. Metode display_info, digunakan untuk menampilkan informasi tentang mobil. Menyimpan dan mengakses atribut objek. Setelah objek dibuat, kita bisa mengakses atributnya menggunakan notasi titik. Atribut-atribut ini berfungsi untuk menyimpan data yang terkait dengan objek. Di sini, kita membuat objek car1 dari kelas car dan mengakses atribut make secara langsung. Kita juga bisa memanggil metode display_info untuk menampilkan informasi lengkap tentang mobil. Penggunaan atribut dan metode dalam praktik. Dengan memahami kelas dan objek, kita dapat membangun aplikasi lebih besar dan lebih kompleks. Misalnya, sistem pemesanan kendaraan yang menggunakan berbagai kelas untuk mendefinisikan berbagai jenis kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, dan truk. Pada contoh ini, kita memiliki kelas vehicle dan subkelas car. Setiap mobil memiliki informasi make, model, dan jumlah kursi yang dimiliki. Sistem ini memungkinkan kita untuk membuat berbagai jenis kendaraan yang dapat dipesan oleh pengguna. Kesimpulan dan penutupan. Untuk merangkum, kelas adalah blueprint untuk membuat objek, dan objek adalah instansi dari kelas tersebut yang berisi data dan perilaku. Dengan memahami konsep ini, Anda dapat mulai merancang aplikasi yang terstruktur dengan baik dan mudah dipelihara.